Di sebuah pulau kecil yang namanya hampir hilang, lahirlah seorang pemimpin yang namanya akan abadi dalam sejarah perjuangan bangsa. Ia adalah Nicolau Lobato. Nicolau dos Reis Lobato lahir pada tanggal 24 bulan November tahun 1946 di sebuah desa kecil di Timor Leste yang saat itu masih berada di bawah penjajahan Portugis. Ia bukan anak dari keluarga kaya. Ia bukan bangsawan. Ia hanyalah seorang anak desa yang tumbuh dengan melihat ketidakadilan setiap hari. Sejak kecil, Lobato sudah menyaksikan bagaimana rakyatnya hidup dalam keterbatasan. Akses pendidikan sangat minim, peluang ekonomi hampir tidak ada, dan suara rakyat tidak pernah didengar. Namun dari tanah yang sederhana itulah lahir tekad yang luar biasa. Memasuki masa muda, Lobato mulai memahami bahwa kondisi ini bukanlah takdir, melainkan akibat dari sistem penjajahan. Ia mulai aktif dalam diskusi politik, bergabung dengan gerakan intelektual muda, dan perlahan kesadarannya tumbuh. Timor harus merdeka. Pada tahun 1974, ketika revolusi Anyelir terjadi di Portugal, angin perubahan mulai terasa hingga ke timur. Dan di saat itulah Lobato bergabung dengan organisasi yang akan menjadi simbol perjuangan rakyat, Fretilin. Organisasi ini bukan hanya gerakan politik, tetapi juga harapan bagi masa depan bangsa. Pada tanggal 28 bulan November tahun 1975, sebuah momen bersejarah tercipta. Timor Leste memproklamasikan kemerdekaannya, dan di tengah sorak-sorai rakyat, Nicolau Lobato berdiri sebagai Perdana Menteri pertama negara yang baru lahir itu. Namun, kemerdekaan itu belum benar-benar bebas, karena hanya beberapa hari kemudian, bayangan konflik mulai datang. Pada 7 Desember tahun 1975, terjadilah sebuah peristiwa besar dalam sejarah. Invasi militer Indonesia ke Timor Leste. Langit yang sebelumnya penuh harapan, berubah menjadi gelap oleh suara tembakan dan ledakan. Banyak pemimpin ditangkap, banyak rakyat menjadi korban, dan negara yang baru lahir itu berada di ambang kehancuran. Namun Lobato tidak menyerah. Ia memilih untuk masuk ke hutan, memimpin perlawanan gerilya, dan melanjutkan perjuangan dengan segala keterbatasan. Berbeda dengan banyak pemimpin lain, Lobato tidak memimpin dari jauh. Ia ada di garis depan. Ia makan bersama rakyat, berjalan kaki, melewati hutan, dan menghadapi bahaya setiap hari. Ia bukan hanya pemimpin. Ia adalah simbol perlawanan dalam kondisi yang sangat sulit tanpa logistik yang cukup, tanpa senjata modern. Dan dengan tekanan yang terus meningkat, Lobato tetap berdiri. Perjuangan di hutan bukanlah hal yang mudah. Banyak pejuang gugur, kelaparan menjadi musuh sehari-hari, dan harapan seringkali terasa semakin jauh. Namun Lobato selalu mengingatkan satu hal. Kita mungkin kecil, tapi semangat kita tidak bisa dihancurkan. Ia menjaga moral pasukan, memberikan harapan, dan terus melawan, meskipun dunia seakan tidak melihat. Pada 31 Desember tahun 1978, di tengah operasi militer besar-besaran, Nicolau Lobato akhirnya gugur. Ia tewas dalam pertempuran sebagai seorang pejuang yang tidak pernah menyerah sampai akhir. Kematian Lobato menjadi pukulan besar bagi perjuangan. Namun, semangatnya tidak ikut mati. Justru api perjuangan itu semakin membesar. Setelah kepergian Lobato, perjuangan rakyat Timor tidak berhenti. Generasi demi generasi melanjutkan apa yang ia mulai, dan akhirnya, pada tahun 2002, Timor Leste resmi menjadi negara merdeka. Sebuah mimpi yang dulu terasa mustahil, akhirnya menjadi kenyataan. Sampai hari ini, nama Nicolau Lobato tidak hanya dikenang sebagai pemimpin. Ia adalah simbol keberanian, simbol pengorbanan, dan simbol cinta terhadap tanah air. Bandara internasional di Dili pun diberi namanya, Presidente Nicolau Lobato International Airport.
sebuah penghormatan untuk seorang pria yang memberikan segalanya, bahkan nyawanya untuk kemerdekaan rakyatnya. Meskipun ia telah meninggalkan dunia ini, namanya tidak ikut pergi. Namanya tetap hidup di hati rakyatnya, di setiap cerita perjuangan, di setiap langkah menuju masa depan. Ia dikenangi bukan karena kekuasaan, tetapi karena pengorbanan. Dunia mungkin melihatnya sebagai satu dari banyak pejuang, tetapi bagi bangsanya, ia adalah segalanya. Ia adalah simbol keberanian, simbol harapan, dan simbol cinta yang begitu besar terhadap tanah airnya. Di era kemerdekaan ini, ketika kita melihat sebuah negara yang berdiri tegak, ketika kita melihat bendera yang sudah berkibar dengan bangga, kita harus ingat semua itu tidak datang dengan mudah. Ada darah, ada air mata, dan ada pengorbanan yang tidak bisa diukur dengan apapun. Dan di antara semua pengorbanan itu, nama Nicolau Lobato berdiri tinggi sebagai pengingat bahwa kemerdekaan adalah hasil dari keberanian, bahwa satu orang bisa menjadi cahaya di tengah kegelapan. Meskipun raganya telah tiada, namanya akan terus bergema dari generasi ke generasi. Ia tidak akan pernah dilupakan, karena sejatinya pahlawan tidak pernah benar-benar pergi. Dalam setiap kebebasan yang kita rasakan, dalam setiap langkah yang kita ambil, dan dalam setiap mimpi yang kita perjuangkan. Dan selama Tanah Timor masih berdiri, selama rakyatnya masih mengingat, selama sejarah masih diceritakan, nama itu akan tetap ada. Nicolau Lobato, seorang pejuang, seorang pemimpin, dan pahlawan besar yang tak akan pernah terlupakan. Di era kemerdekaan, nama Nicolau Lobato bukan hanya dikenang tetapi benar-benar hidup dalam identitas negara Timor Leste. Nama Nicolau Lobato digunakan secara luas sebagai bentuk penghormatan atas jasanya dalam perjuangan bangsa. Nama beliau diabadikan menjadi Bandara Internasional Presidente Nicolau Lobato di Dili. Ini adalah pintu gerbang utama negara, sehingga setiap orang yang datang ke Timor Leste akan langsung mengenal namanya. Di institusi pendidikan, banyak sekolah, jalan, dan fasilitas umum di berbagai wilayah menggunakan nama Nicolau Lobato. Sebagai pahlawan nasional, Nicolau Lobato juga sering disebut dalam pidato resmi pemerintah, perayaan kemerdekaan, seperti Hari Kemerdekaan Timor Leste, buku sejarah, dan pendidikan nasional. Makna penggunaan namanya, penggunaan nama Nicolau Lobato, bukan sekadar simbol, tetapi memiliki makna mendalam, menghormati pengorbanan pejuang kemerdekaan, mengingatkan rakyat akan sejarah perjuangan, menanamkan semangat nasionalisme kepada generasi muda.